Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri yang Siti Fauzia, Gadis Abdul Malik dan Faris Muhammad akan menjelaskan mengenai ijarah atau sewa menyewa. Materi yang pertama yaitu arti, landasan, dan rukun ijarah serta syarat ijarah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah arti dari ijarah. Menurut etimologi, ijarah adalah bai'ul manfaat atau menjual manfaat. Sedangkan menurut terminologi syara ada beberapa pendapat dari ulama. Yang pertama menurut ulama Hanafiyah, yaitu aqdu alal manafi'u bi'audin, artinya akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah adalah aqdu ala manfaatin maksudatin ma'lumatin mubahatin qabilatu lil badali wal ibahati bi'audin ma'lumin, yang artinya akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atas kebolehan dengan pengganti tertentu. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah tamliku manafi'u syai'in mubahatin muddatan ma'lumatin bi'audin, artinya menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Sedangkan jadi kesimpulannya, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Landasan syara ada dari Al-Quran, hadis, dan ijma. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Tolak ayat 6 yang artinya, jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah mereka upah. Lalu dalam As-Sunnah, hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar yang artinya, berikanlah upah mereka sebelum keringatnya kering. Lalu ada ijma ulama bahwa para ulama zaman sahabat telah menyepakati dan bahwa ijarah itu dibolehkan karena bermanfaat bagi kemaslahatan manusia. Lalu rukun ijarah ada menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada 4, yaitu akid, yaitu orang yang melakukan akad. Yang kedua sigot akad. Yang ketiga ujrah atau upah. Yang keempat adalah manfaat, yaitu manfaat dari barang atau benda yang akan disewakan. Materi selanjutnya yaitu syarat ijarah. Syarat ijarah terdiri dari 4 macam, yaitu syarat terjadinya akad, syarat an-nafaj atau syarat melaksanakan akad, syarat sah, dan syarat wajib. Yang pertama yaitu syarat terjadinya akad. Syarat terjadinya akad ini berkaitan dengan akid, zat akad, dan tempat akad. Ada beberapa pendapat ulama dan salah satunya dari ulama Hanabilah dan Syafi'iyah yang mensyaratkan orang yang melakukan akad ijarah itu harus mukallaf, yaitu orang yang balik dan berakal sehat. Sedangkan anak mayit belum dapat dikategorikan sebagai ahli akad. Jadi apabila anak-anak itu yang melakukan akad ijarah, maka itu tidak sah. Lalu syarat pelaksanaan. Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh akid dan barang tersebut harus dikuasai oleh akid. Nah, apabila orang yang tidak memiliki kekuasaan terhadap benda atau barang yang akan disewakan, maka itu tidak dapat menjadikan adanya akad ijarah. Lalu ada syarat sah ijarah. Yang pertama, adanya keridhoan dari kedua belah pihak yang akad. Lalu ma'qud alaih, bermanfaat dengan jelas. Jadi barang atau objek yang disewakan itu harus ada manfaatnya. Jadi tidak sah apabila menyewakan sesuatu yang tidak bermanfaat
ataupun diharamkan oleh agama. Yang selanjutnya yaitu kemanfaatan benda dibolehkan menurut syarat. Jadi tidak sah menyewakan, misalkan menyewa perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid, karena kan wanita yang sedang haid itu dilarang untuk memasuki masjid. Maka apabila menyewa perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid, itu tidak boleh. Lalu kemanfaatan benda dibolehkan menurut syarat. Jadi pemanfaatan benda tersebut harus yang dibolehkan oleh syarat, contohnya menyewakan rumah untuk ditinggali. Maka apabila menyewakan rumah atau menyewa rumah untuk misalkan melakukan hal-hal maksiat, maka itu tidak sah ijarahnya. Lalu tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya, misalkan menyewa orang untuk sholat fardu, itu tidak boleh. Lalu tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa. Jadi tidak menyewakan untuk berbuat ketaatan, sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Dan juga tidak mengambil hasil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya. Contohnya seperti orang yang disewa untuk menggiling gandum, lalu orang tersebut mengambil bubuk tepungnya. Nah, itu tidak boleh. Lalu manfaat maqud alaih sesuai dengan keadaan yang umum. Syarat yang keempat yaitu syarat barang sewaan. Nah, syarat barang sewaan yaitu barang tersebut harus bisa dikuasai. Hal ini berdasarkan pada hadis riwayat Rasulullah yang terdapat dalam jual beli. Hadis ini juga ada dalam jual beli, yaitu bahwasannya apa yang akan diijarahkan atau yang akan disewakan itu harus merupakan benda yang dapat dikuasai. Lalu ada syarat ujroh atau upah. Hendaknya upah tersebut adalah harta yang bernilai dan diketahui. Jadi upah yang akan diberikan untuk membayar sewa adalah harta yang memang ada nilainya begitu. Lalu tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, misalkan tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal. Nah, itu tidak boleh. Lalu syarat yang kembali pada rukun akad. Akad disyariatkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad, seperti menyewakan rumah dengan syarat rumah tersebut ditempati dulu oleh pemiliknya sebulan, kemudian diberikan kepada penyewa. Itu tidak boleh. Lalu ada syarat kelaziman. Terdapat dua hal. Yang pertama, maqud alaih atau barang sewaan terhindar dari cacat. Nah, jika terdapat cacat dalam barang sewaan, misalkan, maka orang yang menyewa boleh memilih antara meneruskan menyewa barang tersebut atau membatalkannya. Lalu tidak ada udzur yang dapat membatalkan akad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijarah batal karena adanya udzur, sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada udzur. Udzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadaratan bagi yang akad. Udzur dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama, udzur dari pihak penyewa. Yang kedua, udzur dari pihak yang disewa. Yang ketiga, udzur pada barang yang disewa. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ganis Abdul Malik, NPM 19-120-52. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat ijarah, pembagian, dan hukum ijarah. Langsung saja, yang pertama, sifat ijarah. Menurut ulama Hanafiyah, ijarah adalah akad yang lazim yang didasarkan pada firman Allah SWT. Yang boleh dibatalkan, pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad. Sebaliknya, jumhur ulama berpendapat
bahwa ijarah adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya suatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Jumhur ulama pun mendasarkan pendapat pada ayat Al-Quran. Berdasarkan dua pandangan di atas, menurut ulama Hanafiyah, ijarah ada batal dengan meninggalnya salah seorang yang akad dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama, ijarah tidak batal tetapi berpindah kepada ahli warisnya. Dan untuk selanjutnya yaitu materi yang kedua, pembagian dan hukum ijarah. Ijarah terbagi dua, yaitu ijarah terhadap benda atau sewa menyewa dan juga ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah. Dan hukum sewa yang pertama, hukum sewa menyewa dibolehkan. Ijarah atas barang mubah seperti rumah, kamar, dan lain-lain. Tetapi dilarang ijarah terhadap benda-benda yang diharamkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan untuk yang pertama, ketetapan hukum akad dalam ijarah. Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan akad ijarah adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah, hukum ijarah sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum ijarah tetap pada keadaan dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak. Dan untuk yang kedua yaitu cara manfaatan barang sewaan. Yang pertama, sewa rumah. Jika seorang menyewakan rumah, dibolehkan untuk memanfaatkannya sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau dengan orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan kepada orang lain. Dan yang kedua, sewa tanah. Sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan ditanamkan atau penggunaan apa yang didirikan di atasnya. Jika tidak dijelaskan, maka ijarah itu dipandang rusak. Dan yang ketiga, sewa kendaraan. Dalam menyewa kendaraan, baik hewan ataupun kendaraan lainnya seperti motor dan mobil, harus dijelaskan salah satunya di antara dua hal, yaitu waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkat atau diangkut. Dan yang ketiga, hukum sewa menyewa yaitu perbaikan barang sewaan. Menurut ulama Hanafiyah, jika barang yang disewakan rusak, seperti pintu rusak atau dinding jebol dan lain-lain, pemiliknya yang berkewajiban memperbaiki. Tetapi ia dipaksa sebab pemiliknya barang tidak boleh dipaksakan untuk memperbaikinya. Ia tidak diberikan upah sebab dianggap sukarela. Ini untuk perbaikan sewa menyewa dalam hal rumah tanah. Dan juga yang hukum sewa menyewa yang terakhir yaitu kewajiban penyewa setelah habis masa sewa. Di antara kewajiban penyewa setelah masa sewa habis adalah yang pertama, menyerahkan kunci jika yang disewakan rumah, dan yang kedua, jika yang disewakan kendaraan ia harus menyimpannya kembali di tempat asalnya. Baik fisik dan lain-lain harus baik seperti semula. Dan yang terakhir untuk materinya yaitu hukum upah mengupah. Hukum upah mengupah atau ijarah al-amalah yakni jual beli jasa biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti penjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. Ijarah al-amal terbagi dua yaitu ijarah khusus yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberikannya upah. Dan yang kedua, tentang hukum mengupah yaitu ijarah mustarik, yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau melakukan kerja sama, hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Bismillah, perkenalkan nama saya Faris Muhammad, NPM 191002071. Ini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab yang disewa, guna upah, dan akhir ijarah. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tanggung jawab yang disewa. Dalam tanggung jawab yang disewa, terbagi menjadi 4. Pertama ada ajir. Ajir terbagi menjadi 2. Itu ajir khusus dan ajir mustarik. Ajir khusus adalah orang yang bekerja sendiri dan menerima upah sendiri, seperti pembantu rumah tangga. Jika ada barang yang rusak, ia tidak bertanggung jawab untuk menggantinya. Kedua, ajir mustarik. Ajir mustarik seperti para pekerja di pabrik, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan tanggung jawab mereka.
pertama pendapat dari ulama Hanafiyah, Ja'far, Hasan ibn Ziyad, dan Imam Syafi'i. Pendapat yang paling sahih adalah mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan, sebab kerusakan itu bukan disebabkan oleh mereka, kecuali bila disebabkan oleh permusuhan. Pendapat kedua dari Imam Ahmad dan dua sahabat Imam Abu Hanifah. Mereka berpendapat bahwa ajir bertanggung jawab atas kerusakan jika kerusakan disebabkan oleh mereka walaupun tidak disengaja, kecuali jika disebabkan oleh hal-hal yang umum terjadi. Ketiga, pendapat dari ulama Malikiyah. Pekerja bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkannya walaupun tidak disengaja atau karena kelalaiannya. Hal itu didasarkan pada hadis yang artinya Rasulullah bersabda, tangan yang mengambil bertanggung jawab sampai membayarnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ashab Sunan yang 4. 2. Perubahan dari amanah menjadi tanggung jawab. Sesuatu yang ada di tangan ajir, misalnya kain pada seorang penjahit, menurut ulama Hanafiyah disebut sebagai amanah. Akan tetapi, amanah tersebut akan berubah menjadi tanggung jawab bila dalam keadaan pertama tidak menjaganya, kemudian dirusak dengan sengaja, dan menyalahi pesanan penyewa. Ketiga, gugurnya upah. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi ajir. Apabila barang yang di tangannya rusak, menurut ulama Syafi'iyah, jika ajir bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya, apabila barang tersebut berada di tangannya, maka ia tidak mendapatkan upah. Pendapat tersebut senada dengan pendapat ulama Hanabilah. Keempat, pengekangan barang. Ulama Hanafiyah membolehkan ajir untuk mengekang barang yang telah ia kerjakan sampai ia mendapatkan upah. Akan tetapi, jika dalam masa pengekangan barang tersebut rusak, maka ia harus bertanggung jawab. Selanjutnya, akhir ijarah. Sebaliknya, tentang penghabisan ijarah telah disinggung pada pembahasan terdahulu, namun demikian akan saya jelaskan kembali. Pertama, menurut ulama Hanafiyah, ijarah dipandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama, ijarah itu tidak batal, tetapi diwariskan. Kedua, pembatalan akad. Hal itu karena akad ijarah adalah akad muawadah atau tukar menukar harta dengan harta. Maka dia memungkinkan untuk digugurkan seperti jual beli. Ketiga, terjadi kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi, menurut ulama lainnya, kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya ijarah, tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti. Keempat, habis waktu kecuali ada uzur. Karena sesuatu yang ditetapkan sampai batas waktu tertentu, maka ia dianggap habis ketika sampai pada batas waktu itu. Oleh karenanya, akad ijarah menjadi batal dengan sebab habisnya masa ijarah kecuali di sana terdapat uzur. Seperti masa-masa ijarah habis dan di tanah yang disewa terdapat tanaman yang belum dipanen, dengan kewajiban membayar upah umum. Habisnya ijarah dengan sebab habis masanya secara global adalah pendapat yang disepakati oleh fuqaha. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.